Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Walallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya yang pertama sekali mari sama-sama kita ucapkan puja dan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bertemu di rumah yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan wiridan sekaligus pengajian ceramah agama. Juga salawat salam mari sama-sama kita aturkan ke junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya sudah sepantasnya kita berselawat kepada Rasulullah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat 1 kali, maka Allah melipat gandakan 10 kali. Maka barang siapa yang 10 kali, Allah melipat gandakan 50 kali. Barang siapa berselawat 50 kali, Allah menggandakan 100 kali. Dan siapa yang berselawat 100 kali, Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan dengan bacaan selawat tersebut kita yang pertama kita mendapat syafaatnya mulai dunia ini sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Ada selawat tibbiyah. Apa itu selawat tibbiyah? Selawat obat hati. Apabila ada hati yang berpenyakit, pikiran yang berpenyakit, banyaklah membaca selawat. Apa itu selawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Itulah selawat obat. Obat bagi kita yang berpenyakit, baik penyakit hati, begitu penyakit pikiran. Ibu yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasi." Apabila manusia telah meninggal, ada 3 macam yang tidak ada putus-putusnya. Yang pertama, shadaqatun jariyah, amal yang tiada putusnya. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Seperti apakah sedekah yang mengalir itu? Yang pertama, dia punya tanah dihibahkan kepada pesantren, dimanfaatkan oleh orang banyak dan terus mengalir sampai hari kiamat apabila dia telah meninggal. Apalagi dia mendirikan pesantren, mendirikan musholla, mendirikan masjid, mendirikan pendidikan Islam, itu sudah bertambah baik bagi masyarakat dan itu sudah merupakan sedekah jariyah. Karena namanya hidup ini belum tentu di mana amalan kita yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
banyak yang orang yang khusyuk sholatnya, belum tentu perasaan kita sudah khusyuk. Kalau perasaan kita sudah khusyuk, belum tentu. Tetapi kalau orang lain memandang kita bahwa si fulan memang alim, baru. Kalau perasaan kita merasa paling pandai, merasa paling alim, paling bisa, tidak bisa. Itu adalah sifat daripada syaitan. Syaitan sangat keberatan kepada manusia. Di waktu penciptaan yang pertama yaitu Nabi Adam. Ya Allah, saya tidak suka Nabi Adam itu dijadikan khalifah. Karena Allah SWT sudah berfirman, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat para malaikat, akan kuturunkan manusia di khalifah di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam. Keberatan syaitan. Saya tidak senang, ya Allah. Sebelum Nabi Adam ada di langit ini, saya sudah ada duluan. Beribu-ribu tahun saya sudah ada di langit. Itulah kata si iblis. Saya keberatan. Akhirnya dengan keberatannya, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat oleh iblis. Itu karena sifat merasa dia paling baik, merasa dia paling alim, merasa dia paling bisa. Sifat itulah yang tidak boleh ditanamkan dalam hati kita. Cukuplah orang lain yang menilai kita. Jangan kita menilai diri sendiri. Itu yang pertama tuh. Sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir. Terus mengalir sewaktu dunia, yaitu oleh orang banyak, dimanfaatkan oleh orang yang lain, dan dipuja-puja oleh para malaikat dan para nabi dan para orang syuhada. Itulah tujuan kita. Baru yang kedua, amalan yang tidak putus yang kedua, yaitu ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kalau ada ilmu kita, ada pendidikan kita, ada ajaran kita, ada bimbingan kita, kita membimbing keluarga kita membimbing tetangga kita, ada tetangga kita kira-kira yang tidak akur, dibimbing, diajari, itu sudah merupakan ilmu. Nah, itu sudah sangat bermanfaat. Nah, kalau tidak dibimbing, mungkin terus menerus orang itu akan bercerai-berai, tidak akur di dalam rumah tangganya. Itu makanya perlu ilmu yang bermanfaat. Apalagi ilmu orang tersebut adalah ilmunya yang dididik atau di pesantren, atau yang mengajar di pendidikan lainnya, dia mengajarkan ilmunya, itulah yang paling baik. Diajarkannya, diamalkan orang. Terus turun-temurun. Akhirnya mandalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seumpama orang yang mengerjakannya. Si nenek kemarin yang telah mengajarkan alif bata sampai ya, muridnya berapa? 10, diajarkan oleh muridnya terus menerus sampai mengalir. Alangkah bahagianya dan senangnya apabila orang tua kita mengajarkan ilmu, apalagi ilmu agama. Makanya kalau ada anak kita, jangan lupakan untuk membawakan ke pesantren, sekolah-sekolah agama, supaya dia bisa mendidik dirinya, mendidik keluarganya, dan mendidik masyarakat lainnya. Itu dengan ilmu. Baru yang ketiga, amalan yang tidak putus, yaitu waladun sholihu yad'ulah, anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Kalau ada anak kita pesantren, disekolahkan ke pesantren, dia bisa mendoakan kita. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Didoakannya di pesantren. Kita sebagai orang tua
menghadiahkan apa? Surah Al-Fatihah. Apa tujuannya? Supaya dia tetap istiqomah di dalam belajar. Berbanyak-banyaklah membaca Fatihah atau surah-surah yang lain dan niatkan kepada anak kita supaya istiqomah, sehat walafiat dalam belajar, yaitu dalam menuntut ilmu agama. Sering-sering. Begitulah cara kita mengingat anak kita supaya anak kita mengingat kepada kita, selalu mendoakan kita dengan Rabbiku firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa antara orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, tidak ada perantaraan. Apabila besok sudah orang tuanya sudah meninggal dunia, didoakan oleh si anak, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anhu. Didoakan oleh si anak. Itu dalam salat mayit. Betapa bahagianya dan senangnya. Tak terasa apabila anak mendoakan kita, tak terasa kita sudah sampai di dalam kubur. Perasaan kita. Dan malaikat pun apabila kita terus mendoakan oleh orang tua kita, malaikat sangat malu. Dan setelah dimakamkan dan anak masih di dalam pemakaman membaca surah Yasin, membaca surah-surah lainnya, belum pulang, malaikat Zabaniyah, malaikat Munkar Nakir yang menyiksa sangat malu untuk menyiksa si mayit yang ada di dalam kubur karena anaknya terus mendoakan orang tuanya. Sudah perlunya, apalagi anaknya atau anak kandungnya sendiri. Kalau anak yang lain bisa. Apakah sampai? Sampai. Karena maksud daripada waladun sholih, anak yang soleh itu terserah umum. Entah anak siapa, pokoknya anak yang soleh. Tetapi yang lebih abdul itu adalah anaknya. Yang lebih abdul anaknya. Tetapi kalau orang lain pun tidak masalah. Kenapa? Karena di sana ada doa Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dia mendapat. Siapa yang mendoakan? Orang lain, anak orang lain. Kalau yang pertama tadi Allahumma ighfirli, itu sudah khusus anaknya sendiri. Tetapi kalau orang lain wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau tidak ada anak kita yang bisa mendoakan, anak orang lain pun tidak masalah. Yang jelas dia bisa mendoakan kita. Karena ada pemahaman sebagian manusia kalau tidak anaknya tidak sampai itu. Selagi manusia makhluk Allah mendoakan sesama yang hidup dan mati sampai. Al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati pasti diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita. Jadi ini salah satu maksud daripada hadis ini adalah salah satu, bukan semuanya. Kalau semuanya mungkin tidak bisa kita capai. Shadaqatun jariyah, mungkin kita bukan orang berharta. Makanya hadis itu shadaqatun jariyah atau kalau tidak ada sedekah jariyah atau waladun sholih, tidak ada yang sholih, ilmu yang bermanfaat. Tetapi kalau hadis itu shadaqatun jariyah, waladun sholih, wa ilmu yang tafa'wi, kalau tiga-tiganya mungkin tidak bisa didapat oleh kita umat-umat yang lima ini. Tidak dapat. Tiga-tiganya. Salah satu di antara yang tiga itu, itulah sebagai dasar kita untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui amalan kita. Apabila kita sudah meninggal dunia, itulah amalan
yang tidak putus-putus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang saya hormati, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Kalau ingin berbuat kepada kebaikan, jangan lupa niat karena Allah. Semuanya niatkan dengan karena Allah. Kita wiriasi niat karena Allah. Kita ingin mendengar majelis taklim, niat karena Allah. Jangan kita artinya berpendirian, nanti aku berias dulu biar jangan alpa, tidak bisa. Itu adalah bukan karena Allah. Maka batallah pekerjaan kita itu. Tidak boleh sia-sia. Niat karena Allah supaya amalan-amalan kita, pekerjaan kita betul-betul disertai dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah ridho, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, hanya Engkaulah. Ilahi anta maqsudi. Engkaulah yang memberikan keriduan dan rahmatmu kepada aku. Dan Engkaulah wa anta maqsudi, dan Engkaulah yang kumaksud. Artinya segala pekerjaan kita, segala kelakuan kita, segala perbuatan kita, tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku suruh kalian kecuali untuk berbuat kebaikan dengan secara ikhlas karena aku. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Beriyasin ibadah, menolong orang lain ibadah. Semua yang kita lakukan untuk kebaikan adalah ibadah. Maka marilah masih dalam kehidupan ini, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, supaya kita mendapat ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya inilah yang dapat saya sampaikan itu pada siang hari yang berbahagia ini. Di mana ada kesalahan dan kesilapan, kami selaku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.